Menurut hitungan Neptu kuno, tahun ini berada dalam lintasan perubahan rezeki, goncangan batin, keseimbangan karma, dan penyingkapan watak sejati. Orang-orang yang lahir pada 5 weton itu akan merasakan tarikan nasib yang tidak biasa. Ada yang akan ditarik keluar dari tempat mereka sekarang, ada yang akan bertemu kembali dengan masa lalunya, ada yang disuruh meninggalkan sesuatu yang selama ini mereka pertahankan, dan ada pula yang tiba-tiba menemukan kekuatan besar yang selama ini tertidur di dalam dirinya sendiri. Para pinisepuh Jawa dulu mengatakan bahwa ketika langit berubah warna menjelang subuh, bukan hanya matahari yang hendak terbit, tapi ada takdir yang ikut lahir. Tahun 2025 bukan tahun biasa. Ia adalah masa penyeleksi, masa pemilah, dan masa penentu siapa yang naik derajat, siapa yang diuji keteguhannya, dan siapa yang harus menebus kesalahan masa lalu. Dalam lintasan itu, 5 weton besar Wage, Pon, Legi, Pahing, dan Kliwon akan berjalan di rel takdirnya masing-masing. Ada yang akan diguncang, ada yang mendapat rezeki berlimpah, ada yang diuji lewat kehilangan, dan ada yang justru diberi jalan terang namun tidak bebas dari cobaan batin. Dan kini kita akan membuka lembar demi lembar perjalanan mereka bukan untuk menakuti, tapi untuk memberi cahaya sebelum gelap datang menyelubungi. Karena memahami garis weton bukan untuk melawan takdir, tapi untuk bersiap ketika takdir itu tiba. Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Dan terima kasih yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Weton Pon di tahun 2025 berada dalam fase yang disebut dalam primbon sebagai Lakuning Tirto Muncar, aliran air yang tenang di permukaan, tetapi bergerak kuat di kedalaman. Mereka bukan yang paling diuji secara keras, namun justru banyak mengalami perubahan-perubahan tak kasat mata yang menentukan jalan jauh ke depan. 1. Rezeki mengalir tapi tidak serentak. Di tahun 2025, rezeki bagi Pon tidak turun sebagai kejutan besar, melainkan dalam pola nyicil takdir. Artinya, pintu kecil terbuka lebih dulu sebelum pintu besar menyusul. Ada orang yang menjadi perantara datangnya keberuntungan. Rezeki mereka lebih kuat saat bergerak, bukan saat diam. Dalam primbon disebutkan, Pon ora bisa ngundang berkah yen mung nangenteni, kudu ana lakon sing digawe sikil dewe. Pon tidak bisa memanggil berkah jika hanya menunggu, harus ada langkah nyata dari dirinya. Mereka akan mengalami tawaran kerja atau proyek baru yang awalnya terlihat kecil, tapi berkembang, permintaan bantuan atau kerjasama dari orang yang tak disangka, pembukaan jalan finansial melalui relasi, bukan hasil mandiri semata. Namun ada peringatan, jika Pon terlalu pelit berbagi atau takut mengambil peluang, rezekinya bisa seperti air yang mampet, terdengar tapi tak mengalir. 2. Ujian batin, antara memilih dan mengalah. Pon tidak diuji lewat kehilangan besar, tapi diuji melalui keraguan dan keputusan. Banyak Pon di tahun 2025 akan merasa harus menentukan pilihan tanpa waktu berpikir panjang, dituntut meninggalkan kenyamanan lama, merasa harus memikul hal yang bukan keinginannya sendiri. Di titik ini, yang membedakan Pon kuat dan Pon goyah adalah kelenturan hati. Primbon menggambarkan watak Pon sebagai serana kang lumuntur karo wektu, duduk kang kokoh nanging ora gampang ambruk. Sesuatu yang mengikuti bentuk keadaan, bukan yang kaku namun juga tidak mudah jatuh. Mereka yang keras kepala justru akan merasa jalan tertutup, sedangkan yang mau membaca arah angin akan bertemu celah yang membawa naik. 3. Hubungan dan ikatan sosial. Pon tahun 2025 akan mengalami pergeseran koneksi. Beberapa orang menjauh tanpa sebab jelas. Orang lama tiba-tiba kembali membawa maksud. Pertemanan berubah menjadi kerjasama. Masalah keluarga tersingkap tapi sekaligus dibereskan. Jika mereka menjaga ucap dan tidak memupuk gengsi, ikatan baik memberi rezeki. Jika mereka cuek, hal baik bisa lari ke tangan orang lain. Bagi yang belum berpasangan, 2025 membuka potensi. Bertemu dengan sosok penjembatan rezeki dan takdir, terjalin kembali dengan seseorang dari masa lalu. Tapi belum saatnya kepastian menikah jika hati masih terbelah. Bagi yang sudah berpasangan, waspada masalah komunikasi, jangan menahan unek-unek terlalu lama. Ada pembicaraan serius mengenai arah rumah tangga. 4. Energi leluhur dan gangguan gaib. Pon dikenal dijaga oleh energi leluhur yang bentuknya lebih seperti membentengi lewat kebetulan, bukan penampakan. Di tahun 2025, Pon bisa mengalami selamat dari bahaya karena terlambat berangkat atau tertahan sesuatu, terhindar dari keputusan salah karena mendapat firasat lemah lembut,
mendengar doa batin dari sosok tua atau keluarga jauh. Namun ada sisi gelapnya juga. Jika Pon lupa sedekah atau makin egois, mereka bisa tiba-tiba dihentikan secara halus. Urusan macet, rencana gagal, kesehatan drop sesaat. Tirakat yang cocok untuk Pon di tahun ini: minum air putih sebelum matahari penuh muncul, sedekah ringan tiap legi atau Pon pertama di bulan Jawa, sesekali membakar kemenyan atau dupa saat sore menjelang, mendoakan leluhur tanpa menyebut nama pun sudah cukup. 5. Titik naik dan titik bahaya. Pon memiliki 3 gelombang besar di tahun 2025. Awal tahun, Januari-April, fase pengumpulan tanda. Tidak banyak kejutan tapi banyak peluang yang diam. Pertengahan tahun, Mei-September. Rezeki melejit jika mereka berani bergerak. Ujian keputusan muncul, terutama soal kerja dan hubungan. Akhir tahun, Oktober-Desember. Masa pematangan. Apa yang ditanam sebelum bulan ke-10 akan terlihat hasilnya. Bahaya terbesar Pon di 2025 bukan kemiskinan atau penyakit besar, tapi hilangnya arah karena terlalu banyak mikir, lemahnya jaringan sosial karena menutup diri, kesempatan lewat karena takut mencoba. Sebaliknya, keberhasilan tertinggi muncul saat mereka mau menerima tawaran di luar kebiasaan, menahan diri untuk tidak bicara kasar, tidak menuntut hasil instan. Nas, pesan penuntun Pon di 2025. Ada satu wejangan kuno untuk weton Pon. Sing manut arah lumintu, sing ngeyel bakal kelintuh. Yang mengikuti alur akan selamat, yang melawan arah akan tersesat. Pon bukan prajurit yang harus menabrak dinding, mereka adalah air, dan air yang sabar bisa mengikis batu tanpa suara. Bayangkan malam ketika embun turun sebelum fajar, sunyi tak bersuara, namun tanah seperti bernafas. Disitulah energi Wage hidup, tenang di luar, namun menyimpan gelombang besar di dalam. Watak dasar dan aura spiritual Wage. Primbon kuno menyebut Wage sebagai kelahiran yang membawa Kakang Kawah ing Pambarep, adik angin yang berjalan tanpa terlihat. Ia tidak mencolok tetapi kehadirannya mampu menggeser arah tanpa disadari. Siri mistis Wage. Pembawa rasa teduh tapi bisa menjadi badai diam-diam. Sulit ditebak, pikirannya dalam dan tak mudah diusik. Pemilik intuisi kuat, sering mendapat firasat sebelum kejadian. Daya spiritualnya meningkat saat malam menuju subuh. Kerap mendapat mimpi pertanda atau wisik gaib dari leluhur. Wage ibarat asap kemenyan, halus dan samar, namun bisa memenuhi ruang tanpa suara. Energi Wage di tahun 2025. Tahun 2025, dalam hitungan Pranata Mangsa dan Wuku Jawa mengandung elemen pancuran angin, menguji yang tersembunyi dan mengangkat yang sabar. Wage berada di tengah pusaran takdir, bukan karena ia meminta perhatian, tapi karena semesta sedang menggugahnya. Terdapat 2 gerakan besar untuk Wage, rezeki yang membuka pintu tanpa disangka, ujian batin yang memaksa mereka memilih arah baru. Seperti daun jatuh yang ternyata menutupi mata air, apa yang tampak kecil bisa membawa pelajaran besar. Rezeki Wage tahun 2025. Rezekinya tidak datang lewat gebrakan, melainkan melalui tawaran tak terduga dari orang yang diam-diam memperhatikannya. Pekerjaan lama yang tiba-tiba berkembang. Hutang budi lama yang akhirnya dibayar. Warisan, peluang bisnis, atau relasi spiritual. Namun Wage harus waspada terhadap rasa malas dan menunda-nunda. Energinya kuat tapi sering diam di tempat jika tidak disentuh dorongan. Ujian Wage tahun 2025. Inilah bagian yang tak semua Wage siap menghadapinya. Primbon menyebut Wage akan diuji melalui pertarungan batin antara diam dan bergerak. Kekecewaan dari orang terdekat yang mereka percaya. Hilangnya sesuatu yang mereka jaga selama ini, benda, hubungan, harapan. Gangguan dari dunia tak kasat mata, terutama jika melupakan tirakat. Tapi ingat, Wage bukan untuk dikasihani. Justru dari diamnya itu, mereka bisa menikam keadaan dengan sekali langkah tepat. Pandangan leluhur tentang Wage 2025. Ada wejangan unik untuk Wage yang sering tidak disadari oleh mereka sendiri. Tahun angin besar tidak menumbangkan batu yang diam, tapi akan mengangkat yang tak mencengkeram tanah. Maknanya jelas, Wage harus menancapkan niat, jangan sekadar mengikuti arus. Bila ia melakukan 3 hal ini, keberkahan akan terbuka. Tirakat pada malam Selasa atau Jumat Legi. Jangan menolak panggilan kebaikan dari orang tak dikenal. Jaga kata-kata. Karena omongan kecilnya bisa jadi doa atau kutukan. Siapa Wage yang paling kuat di 2025? Yang paling bersinar adalah Wage yang berani keluar dari zona nyaman.
Mau mendengar intuisi dan petunjuk mimpi. Tidak memendam masalah sendiri. Hobi menyepi atau meruat tempat sunyi. Mereka akan membuka jalan yang bahkan tidak direncanakan sebelumnya. Waga yang paling diuji di 2025. Yang diuji berat adalah waga yang berpura-pura kuat tapi menolak bantuan. Menunda pekerjaan atau keputusan penting. Membiarkan emosi menumpuk tanpa jalan keluar. Mengabaikan pertanda yang datang berulang. Bagi mereka, ujian datang dari dua arah, manusia dan takdir. Bila waga adalah embun subuh yang sunyi, maka pahing adalah dentum guntur yang tidak selalu terdengar, namun getarannya mengguncang sampai akar bumi. Dalam hitungan primbon, pahing memikul gabungan energi watak keras, daya pikir kuat, dan aura kepemimpinan yang tak selalu mereka sadari. Watak dasar dan energi gaib pahing. Primbon menyebut pahing sebagai anak cakra maruta, jiwa yang lahir membawa angin dan api. Mereka bukan hanya bergerak, tapi menggiring keadaan agar mengikuti mereka. Ciri khas mistis pahing. Pembawaan tegas tapi mampu menyamar menjadi tenang saat dibutuhkan. Punya wibawa alami. Bahkan orang yang baru bertemu bisa merasa segan. Sulit dipengaruhi, lebih sering mempengaruhi. Nafsu spiritualnya tinggi, tapi sering berbenturan dengan ambisi duniawi. Jika diruat atau tirakat sejak kecil, mereka bisa menjadi pembuka jalan untuk banyak orang. Pahing tidak selalu bicara keras. Kadang diam mereka lebih menggelegar dari pekik prajurit. Energi pahing di tahun 2025. Tahun 2025 adalah pusaran elemen angin mengandung bara. Sangat cocok sekaligus berbahaya bagi pahing. Ibarat bara dalam tungku, jika diberi arah, ia menyala. Jika dibiarkan, ia membakar. Ada dua sisi besar yang menunggu mereka. 1. Kejayaan yang datang dari keberanian lama. 2. Ujian dahsyat yang muncul dari kesombongan kecil. Pahing sedang dilirik semesta, bukan untuk dibuat hancur, tapi untuk dilihat. Apakah pantas dinaikkan atau masih harus dipukul balik? Rezeki pahing tahun 2025. Rezekinya bergerak cepat, tapi tergantung langkahnya. Sumber keberkahan yang paling terbuka untuk pahing tahun ini. Usaha baru atau kerjasama tak terduga. Bantuan dari tokoh atau sosok berpangkat. Naik jabatan atau ruang pengaruh yang lebih luas. Kesempatan pindah tempat, posisi, atau kedudukan yang menguntungkan. Hutang lama yang akhirnya dibayar orang lain. Namun pahing sering lupa. Semakin besar rezekinya, semakin besar pula yang diamati leluhur dan penunggu takdir. Ujian pahing tahun 2025. Jika wage diuji melalui batin, pahing diuji melalui benturan. Ujian pahing mengarah pada perselisihan dengan rekan atau keluarga. Tumbangnya sesuatu yang ia bangun terlalu cepat. Pengkhianatan dari orang yang dulu ia percaya. Perubahan arah hidup yang tak bisa dihindari. Tekanan gaib dari tempat yang pernah ia tantang atau lukai. Ketika pahing keras kepala, semesta tidak menegur dengan bisik, tapi dengan tamparan. Siapa pahing yang paling kuat di 2025? Yang bersinar terang adalah mereka yang berani bergerak tanpa banyak bicara. Tidak meremehkan mimpi dan firasat. Mau mendengar wejangan sesepuh atau orang kecil. Menjaga sikap meski berada di puncak kemenangan. Pahing yang demikian akan memenangkan pertarungan yang bahkan belum dimulai. Pahing yang paling diuji di 2025. Ujian paling berat akan menghantam mereka yang suka menantang, meremehkan, atau berbicara tanpa kendali. Tidak menjaga janji, terutama yang pernah terucap di tempat sakral. Mengandalkan keberuntungan tanpa laku batin. Terlalu yakin bahwa dirinya kebal dari jatuh. Bagi mereka, 2025 bisa menjadi tahun patah sebelum berkembang bila tak waspada. Wejangan leluhur untuk pahing. Primbon tua meninggalkan pesan. Pahing adalah petir. Bila dijinakkan, ia penerang. Bila dibiarkan sombong, ia membakar rumahnya sendiri. 3 laku yang membuat pahing selamat sekaligus naik derajat. 1. Tirakat Kamis Pahing atau Malam Selasa Kliwon. 2. Jangan menolak panggilan berbuat baik meski tampak sepele. 3. Jaga tangan, lidah, dan amarah, karena tahun ini semua itu dihitung sebagai utang atau berkah. Jika pon adalah tanah yang menyimpan rahasia, maka Legi adalah cahaya rembulan yang lembut namun tak pernah mati. Ia tampak tenang di permukaan, tapi memiliki pengaruh halus yang bekerja di balik punggung orang lain. Dalam primbon Jawa, Legi dikenal sebagai pangreksa rasalan pangrengkuh kinasih, pembawa keselarasan, kedamaian, dan keberuntungan yang sering datang melalui hubungan antar manusia. Watak dasar dan energi gaib Legi. Legi adalah perpaduan kelembutan dan ketajaman naluri.
Mereka bisa tampak jinak, tapi pikirannya tajam dan mampu membaca situasi sebelum orang lain menyadari. Ciri mistis yang melekat pada Legi. Disukai banyak orang tanpa mereka sadari alasannya. Pembawa aura adem, cocok untuk penengah konflik. Punya daya tarik alami yang sering membawa rezeki dari relasi. Emosinya sensitif, tapi bisa menyimpan luka tanpa banyak bicara. Spiritualnya kuat bila dirawat, lemah bila dibiarkan. Legi seperti air telaga, tampak tenang tapi bisa memantulkan langit dan menyimpan kedalaman. Energi Legi di tahun 2025. Tahun 2025 membuka gerbang besar bagi Legi. Ini adalah masa ketika yang disukai banyak orang diuji oleh kepentingan besar dan yang hatinya bersih akan ditarik maju oleh semesta. Dua kekuatan utama yang menyertai Legi di tahun ini. 1. Kenaikan rezeki dan keberuntungan dari arah sosial, relasi, dan kepercayaan. 2. Ujian batin akibat orang terdekat atau kelelahan dari tanggung jawab yang dulu diterima dengan ringan. Semakin terang cahaya Legi, semakin terlihat pula bayangan di belakangnya. Rezeki Legi tahun 2025. Rezeki Legi bergerak luwes, tidak menerabas tapi merembes dan mengalir. Sumber keberkahan Legi tahun ini banyak datang lewat kepercayaan orang lain, kerjasama, proyek, atau pemberian tugas. Jaringan pertemanan lama yang tiba-tiba aktif kembali. Pembukaan usaha yang dimulai tanpa perhitungan besar. Rezeki pasangan, saudara, atau orang tua. Pertemuan tak disengaja yang menghasilkan pintu baru. Namun, Legi sering terlalu baik, hingga lupa menolak yang membebani. Ujian Legi tahun 2025. Justru karena karismanya, Legi sering menanggung beban yang bukan miliknya. Ujian Legi bisa muncul dalam bentuk dikhianati oleh orang yang merasa iri atau ingin mengambil alih. Kelelahan batin karena terlalu banyak membantu. Terseret masalah keluarga yang sebenarnya bukan tanggung jawab pribadi. Keuangan terganggu karena menalangi atau menolong orang lain terlebih dahulu. Bisikan gaib dari tempat yang pernah ditinggalkan atau dijanjikan sesuatu. Bila Legi lengah, cahaya bisa meredup bukan karena hilang, tapi karena diambil sedikit demi sedikit. Legi yang paling kuat di tahun 2025. Yang paling bersinar tahun ini adalah Legi yang tahu kapan berkata tidak demi menjaga tenaga. Menjaga kewaspadaan terhadap pujian dan kedekatan palsu. Menyisihkan rezeki untuk sedekah kecil tapi rutin. Mau menyepi atau tirakat agar batinnya tetap teduh. Legi seperti ini akan mendapatkan rezeki yang tidak hanya cukup, tapi membawa keberlanjutan. Legi yang paling diuji di tahun 2025. Yang berat diuji adalah Legi yang terlalu percaya tanpa membaca gelagat orang. Tidak membentengi diri dari tuntutan sosial. Mengabaikan mimpi, rasa aneh, atau firasat kecil. Membiarkan dirinya dipakai sebagai tameng atau tempat bersandar. Bila dibiarkan, Legi bisa tumbang bukan karena takdir buruk, tapi karena kelelahan tanpa perlindungan batin. Wejangan leluhur untuk Legi. Primbon kuno berpesan, cahaya yang tak dijaga bukan padam, tapi habis perlahan dimakan waktu dan orang. 3 laku keselamatan Legi di tahun 2025. 1. Tirakat atau doa malam Senin Legi atau Jumat Legi. 2. Menyimpan benda air atau kendi di rumah sebagai penetral energi. 3. Tidak membiarkan pakaian, rambut, atau benda pribadi sembarangan tertinggal di rumah orang. Jika Legi adalah cahaya yang disukai manusia, maka Kliwon adalah bayangan yang dihormati alam gaib. Dalam primbon Jawa, Kliwon disebut sebagai wewayanganing jagat, garis tipis antara dunia kasat mata dan alam tak terlihat. Mereka yang lahir di weton ini bukan hanya membawa nasib, tetapi juga menggendong warisan energi leluhur dan penunggu takdir, watak dasar dan aura gaib Kliwon. Kliwon tidak selalu keras, tidak selalu sunyi, tetapi batinnya dalam dan tak bisa ditebak. Mereka punya pancaran yang membuat sebagian orang nyaman dan sebagian lain merasa terintimidasi tanpa sebab. Siri mistis khas Kliwon. Tatapannya tak selalu tajam, tapi rasanya menusuk. Memiliki daya batin bawaan meski tidak semua menyadarinya. Cenderung disegani tanpa usaha. Tempat yang mereka singgahi sering bergerak secara energi. Mudah mendapat isyarat melalui mimpi, suara, atau kejadian tak masuk akal. Kliwon adalah lorong, sunyi bagi yang tak peka tapi hidup bagi yang mampu merasa. Energi Kliwon di tahun 2025. Tahun 2025 membawa getaran pamental gaib lan kesambung rasa. Artinya masa ketika yang tak terlihat ikut menata jalan hidup manusia. Bagi Kliwon, ini bukan sekadar perjalanan nasib, tapi masa penentuan apakah mereka menjadi perantara berkah atau menjadi korban lintasan takdir. Ada 2 arah besar yang akan dialami Kliwon. 1. Pembukaan jalan besar yang datang dari kekuatan nama, leluhur, atau takdir lama.
2. Guncangan batin, kehilangan, atau benturan dengan energi tak kasat mata yang menuntut keseimbangan. Energi mereka besar, tapi semakin besar, semakin banyak yang memperhatikan, baik dari manusia maupun selainnya. Rezeki Kliwon tahun 2025. Kliwon bukan pencari, tetapi dihampiri oleh rezeki. Namun, rezeki mereka sering datang bukan dari kerja keras semata, melainkan dari petunjuk, pertemuan, dan hutang takdir. Sumber rezeki Kliwon tahun ini: jabatan atau peran yang tiba-tiba dipercayakan, usaha atau proyek yang berjalan lancar setelah sekian lama diam, pertolongan dari orang penting atau tokoh tak terduga, rezeki melalui keluarga, pasangan, atau warisan, peluang hasil dari kesepakatan lama yang sempat terlupakan. Namun, jika mereka lalai menjaga batin, rezeki bisa datang bersama gangguan. Ujian Kliwon tahun 2025. Kliwon tidak diuji lewat keributan semata, tapi melalui benturan rasa, gangguan tak terlihat, dan pertarungan nasib. Ujian Kliwon tahun ini bisa berupa gangguan tidur, mimpi buruk, atau rasa diawasi, perselisihan dengan orang dekat yang menyimpan iri, terputusnya hubungan dengan seseorang yang dulu berjasa, kejadian aneh di rumah, tempat kerja, atau tanah milik, perubahan mendadak yang merombak rencana besar. Yang tak kasat mata kadang lebih dulu datang sebelum masalah manusia muncul. Kliwon yang paling kuat di tahun 2025. Yang paling berjaya adalah Kliwon yang menjaga hubungan dengan leluhur dan tidak meremehkan pertanda. Tidak menunda nazar, janji, atau kewajiban lama. Berani berdoa, tirakat, atau menyepi secara batin. Tidak membiarkan ego menguasai ucapan dan keputusan. Kliwon seperti ini akan diberi jalan lapang, kewibawaan tak terbantah, dan perlindungan yang tidak diminta. Kliwon yang paling diuji di tahun 2025. Yang paling berat diuji adalah mereka yang merasa kuat tanpa perlindungan batin, mengabaikan mimpi, bisikan batin, atau rasa tidak enak, sering emosi, lupa diri, atau tak mau mendengar saran, pernah membuat perjanjian gaib atau cerita yang belum ditutup. Jika keras kepala, mereka bisa jatuh bukan karena musuh, tapi karena ditarik oleh sesuatu yang pernah mereka bangunkan. Wejangan leluhur untuk Kliwon. Primbon tua menyebut, Kliwon bukan bayangan tapi penjaga bayangan. Bila ia diterangi oleh kesadaran, ia jadi pagar. Bila ia dibiarkan liar, ia jadi lubang tak berdasar. 3 laku utama agar Kliwon selamat dan menang di 2025. 1. Tirakat malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. 2. Rajin mandi kembang atau bilasan air doa saat merasa berat. 3. Tidak membiarkan pusaka, keris, rambut, atau benda mistis tanpa perawatan. Demikianlah perjalanan 5 watak besar dalam siklus tahun 2025. Wage, Pon, Legi, Pahing, dan Kliwon masing-masing menanggung garis titah yang tak pernah sama, namun berjalan dalam satu poros takdir yang saling berkaitan. Tahun 2025 bukan sekadar pergantian almanak, melainkan gerbang ujian, momentum pelurusan jalan hidup, dan medan pembuktian jati diri. Ada yang diuji batinnya, ada yang diuji ambisinya, ada yang diuji dengan kehilangan, dan ada pula yang justru dipermudah jalannya untuk menjemput rezeki besar. Wage berdiri sebagai mereka yang paling diguncang. Banyak tekanan dari urusan hati, ekonomi, dan pergeseran lingkungan yang tak bisa dihindari. Namun dari tempaan itulah lahir ketahanan yang tak dimiliki weton lain. Pon tetap menjadi fondasi sabar dan peruntungan perlahan. Mereka tidak jatuh tetapi juga tidak dibiarkan berlari tanpa kendali. Jalannya stabil, namun tetap mengundang ujian agar tidak lengah. Legi menjadi pusat aliran rezeki dan keberuntungan yang paling terasa di tahun ini. Jika mampu menjaga sikap dan tidak tergoda kesombongan, pintu kejayaan akan terbuka lebar. Pahing melangkah sebagai pribadi yang diperkuat oleh rasa tanggung jawab besar. Mereka bukan yang paling diuji, namun dituntut memperbesar peran, menahan ego, dan tidak tergelincir oleh ambisi. Kliwon adalah pemikul ujian batin yang paling sunyi. Mereka tampak tenang di luar, namun gejolak dalam diri akan menjadi pengukur seberapa jauh mereka siap naik derajat. Dan pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi neptunya, siapa yang paling mudah jalannya, atau siapa yang paling keras diuji. Yang menentukan adalah siapa yang paling mampu bertahan, paling sanggup mengolah rasa, dan paling ikhlas melangkah tanpa pamrih. Tahun 2025 akan menulis ulang takdirmu, bukan untuk mengubah siapa dirimu, tapi untuk mengingatkan dari bahan apa kau dicipta. Tetap berjalan, tetap sadar, dan jangan pernah remehkan isyarat semesta. Sebab kadang pertolongan dan peringatan datang dalam bentuk yang tak pernah kita sangka.